Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Khair Fazan dari kelas EKS 4H. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Pasar Modal Keuangan Syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama, pasar modal syariah. Apakah pasar modal syariah itu? Perlu kita ketahui bahwa pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan kepada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan hal itu, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Prinsip pasar modal syariah. Ada beberapa prinsip pada pasar modal syariah, namun yang akan saya paparkan hanyalah 4. Yang pertama itu, pembiayaan atau investasi hanya dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Kemudian yang ketiga, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh memiliki resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Kemudian yang keempat, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Kemudian, apa saja karakteristik dari pasar modal syariah? Pertama, yaitu investasi halal. Salah satu tujuan utama dari hadirnya pasar modal syariah ialah menyediakan instrumen atau produk investasi yang halal, terutama bagi umat muslim. Melalui investasi halal, masyarakat dapat menghilangkan kekhawatiran atas investasi yang mengandung riba, ketidakjelasan, dan hal-hal haram lain yang tidak bisa teratasi. Kemudian yang kedua, uang sebagai media pertukaran nilai. Secara garis besar, peran uang dalam pasar modal syariah adalah sebagai medium tukar nilai, medium of exchange. Selama investor menekuni kegiatan investasi, investor bakal memperoleh return dengan proporsi tertentu sesuai kebijakan perusahaan dan kondisi pasar saat itu. Namun perlu dicatat, proses investasi wajib menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Kemudian yang ketiga, transaksi melalui kontrak. Kegiatan transaksi kerjasama atau akad wajib sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sederhananya, jika harus disesuaikan dengan prinsip syariah, maka transaksinya pun wajib sesuai dengan akad yang disepakati. Dengan begitu, transaksi bisa dijalankan secara transparan antara dua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada yang bersembunyi. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu resiko terkendali. Emiten dan investor berkesempatan melakukan kerjasama tanpa mengkhawatirkan risiko yang relatif tinggi. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kegiatan investasi. Terkait dengan istilah lain, risiko investasi di pasar modal syariah bisa dikendalikan. Kemudian yang kelima, mekanisme yang jelas dan wajar.
Mekanisme investasi yang jelas, wajar, dan masuk akal perlu ditekankan pada kegiatan di pasar modal syariah. Tujuannya, investor bisa terlindungi sekaligus terhindar dari prasangka buruk dalam melakukan transaksi melalui mekanisme yang jelas dan wajar. Juga, penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan akan ada transparansi dalam bertransaksi investasi. Selanjutnya, instrumen-instrumen apa saja yang ada dalam pasar modal. Pertama yaitu sekuritas aset. Secara umum, sekuritas aset meliputi bentuk partisipasi masyarakat yang adalah modal tetap dengan pengawasan manajemen, hak pengelolaan, serta hak suara pada pengambilan keputusan. Ada juga yang berbentuk penyertaan mudharabah alias modal kerja dengan hak atas uang dan modal tersebut, namun tidak termasuk pengawasan pengelolaan ataupun hak suara. Kemudian yang kedua, sekuritas modal. Sekuritas modal termasuk sebagai bukti atau jaminan kepemilikan modal, bisa berupa saham dari perusahaan emiten yang sudah terregistrasi di pasar modal syariah. Kemudian yang ketiga, sekuritas utang. Kategori instrumen pasar modal yang syariah ini bisa berupa penerbitan surat utang yang terjadi setelah adanya transaksi jual beli atau sumber pendanaan dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, waran syariah. Berdasarkan fatwa pengalihan DSN MUI nomor 66 atau DSN MUI nomor 3 tahun 2008 mengenai waran syariah, investor diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada orang lain dengan memperoleh imbalan. Inilah mungkin sedikit pemaparan materi mengenai pasar modal syariah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi and see you in next video.